dan para wali-wali Allah, para ulama, para syuhada, para salihin, ahlul baitnya Nabi yang Allah sucikan, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Makkah Madinah ini adalah dua kota yang paling banyak diinjak tanahnya oleh kaki teragung, di mana kaki tersebut adalah kaki yang ada di atas arasy-Nya Allah. Masya Allah. Kaki tersebut kan, adalah kaki yang ada di atas arasy-Nya Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, termasuk Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan sandalnya. Ya, ketika bertemu dengan Allah di alam tertinggi, di alam teragung, Rasul tidak melepaskan sandalnya. Jadi telapak sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atas semua alam semesta. Semua alam semesta di bawah telapak sandalnya, kan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah. Nah, maka tanah-tanah yang ada di Makkah, di Madinah itu semua tanah-tanah barokah. Ya. Kita jangan menganggap barokah itu di hotel. Bukan. Ini barang baru. Tapi keberkahan itu adanya di reruntuhan-reruntuhan. Adanya di pasir-pasir, hamparan pasir-pasir, bebatuan-bebatuan yang asli, di mana kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia, ulama, syuhada, salihin membijakkan telapak kakinya di atas hamparan pasir tersebut, di atas bebatuan tersebut, ya. Bahkan Makkah ini adalah kota yang dipijak oleh semua nabi, 124.000 nabi. Ya, alaihi salatu wassalam. Dalam hadis Nabi mengatakan, "Wa ma min nabiyyin bu'its illa wa qad hajja." Tidaklah seorang pun nabi yang diutus oleh Allah kecuali nabi tersebut berhaji ke Baitullah. Artinya ke sini semuanya. Maka Ka'bah ini, Makkah ini adalah tempat yang dari mulai Nabi Adam alaihissalatu wassalam, manusia pertama yang hadir di muka bumi, sampai Nabi terakhir alaihissalatu wassalam, semuanya memenjakkan telapak kakinya ke tempat ini. Ya. Jadi menjadi tempat wisata religi seluruh Nabi dan umatnya. Wisata religi seluruh Nabi dan umatnya. Allah, apalagi ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membangun Ka'bah, ya, Baitullah, karena sebelumnya Ka'bah itu merupakan tanah merah yang agak tinggi, gitu kan? Yang tawafnya adalah para malaikat. Ya. Dibangunnya oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi mulai awwalu baitin, kan? Rumah yang paling pertama dibangun itu adalah Ka'bah. Nah, pertama dibangunnya oleh Allah dengan berupa wujud tanah merah yang muncul, ya. Lalu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, kan, dengan memakai batu-batu. Ya. Nah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan semua para nabi. Keberkahan semua para wali-wali Allah. Para ulama, para syuhada, para salihin yang pernah beribadah, memijakkan dan hadir di dua tanah haram Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Jadi kita hadir di Makkah ini, di Madinah insya Allah nanti harus diniatkan dalam hati, niat mengambil keberkahan.
Ya Allah, kan begitu. Ya Allah, saya berniat mengambil keberkahan. Semua para nabimu, semua para wali-wali ulama, syuhada salihin yang pernah hadir memijakan kaki di tanah yang agung ini. Maka kita akan mendapatkan keberkahan semua. Begitu, harus diniatkan. Ya. Kalau kita, saya belum niat, sekarang niatkan dalam hati. Kan? Sekarang, sehingga kita mendapatkan keberkahan. Ingat, karena segala sesuatu tergantung niat juga, ya. Orang hadir di Makkah tapi nggak ada niat seperti itu, kan? Nggak bisa mendapatkan keberkahan dari sisi itu, ya. Mungkin dapat keberkahan dari sisi ibadah yang lainnya, tapi dari sisi itu nggak. Kenapa? Nggak ada niat. Kalau kita ingin barokahnya para anbiya mursalin, ya begitulah, niatkan oleh hati kita, kan? Insya Allah kita akan mendapatkannya. Dan setiap kita mandi, baik mandi mau ihram atau bukan mau ihram, harus selalu diniatkan mandi itu niat mengagungkan tanah haram Mekah. Niat i'tikaf di Masjidil Haram. Niat akan melaksanakan tawaf, gitu kan? Itu harus diniatkan, mengagungkan tanah haram Mekah itu diniatkan. Dan ingat, niatkan setiap mandi itu adalah niat mengagungkan bulan Dzul Qa'dah sekarang, ya. Nanti kalau masuk Dzulhijjah itu Dzulhijjah. Sekarang masih Dzul Qa'dah. Dzul Qa'dah itu bulan yang agung. Dzulhijjah bulan yang agung, Muharram bulan yang agung. Jadi kalau kita mandi, diniatkan itu, kita dapat pahala. Pahala memuliakan bulan. Tambah tempat. Pahala memuliakan tempat. Jadi sekarang kita berada di beberapa kemuliaan. Di antaranya satu, kemuliaan tempat. Kedua, kemuliaan bulan. Ketiga, kemuliaan manusia-manusia agung yang hadir di tempat ini. Allah. Ingat, kan? Ditambah lagi kalau nanti hari Jumat, tambah lagi mulianya hari. Kan? Masya Allah. Tambah lagi saat ijabah doa, mulianya saat. Di atas jam 12 malam sampai subuh. Nah, ingat, harus tahu kita semuanya. Kenapa? Buya membawa kalian semua tawaf sa'i itu pokoknya masuk di atas jam 12. Karena doa di saat itu tempatnya saja sudah tempat ijabah. Kalau ditambah dengan saat ijabah, luar biasa itu. Bisa cepat, kita bisa cepat mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Ya, ditambah lagi dari sisi yang lain, kesehatan, kita terjaga kesehatan. Kan? Karena beda kalau coba keluar sekarang. Wah, panasnya luar biasa. Kan? Kalau malam kita terasa panas nggak? Nikmat kan? Nikmat sekali. Jadi kalau tawaf pagi saja, tawaf pagi jam 7 pagi udah panas. Itu capek. Tawaf baru 3 keliling udah capek. Kan? Keringat terus. Dan itu rawan dehidrasi. Kan? Barusan ada jamaah, barusan yang lewat, yang nengok ke Buya, ada temannya yang meninggal dunia di Madinah. Madinah karena dehidrasi. Ya, dehidrasi, jadi kurang minum, kan? Jadi kalau banyak keluar siang, resikonya keringat keluar. Kadang-kadang kita nggak mau minum. Nah, ini berbahaya, berbahaya. Ingat ya. Nah, maka kita harus banyak minum, harus banyak minum. Nah, maka sengaja Buya bawa malam, ya. Dan program sekarang, insya Allah nanti habis sholat maghrib, ya, kita mandi. Awas, jangan lupa niatkan yang tadi. Mengagungkan tempat, mengagungkan bulan. Nah, di samping kita niat dan niat juga niat mandi yang diniati oleh Rasulullah. Begitu niatnya, kan?
maka kita akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, lalu programnya kita akan terus sekarang insya Allah umroh. Kenapa umroh dahulukan? Buya nanti ada seling ziarah, tapi ziarah yang memang harus lebih dahulu didahulukan, ya. Harus lebih harus didahulukan. Seperti mana? Seperti ziarah ke Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, istri Nabi. Ya. Istri Nabi yang paling pertama, yang paling terakhir, yang melahirkan keturunan sampai sekarang, para habib, para syarifah, ya kan? Itu adalah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha dan dua putranya, Sayyidina Qasim dan Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala huma, yang dimakamkan di Ma'la. Ma'la itu dari Masjidil Haram dekat. Dari Masjidil Haram jalan kaki. Nah, lalu begitu keluar Masjidil Haram ada Maulid Nabi, tempat bekas dilahirkannya Rasulullah SAW. Kita nanti akan bedah sejarah insya Allah. Lalu juga ada Masjid Jin, ya, dan masjid-masjid lain. Rencana Buya ziarahnya adalah malam ini. Setelah selesai melaksanakan tawaf sa'i, lalu istirahat di luar sejenak, duduk sambil bedah sejarah, kan? Lalu setelah itu jalan kaki ke Maqam Ma'la. Kembali lagi dari situ kita bisa memburu subuh di Serambi Masjidil Haram, lalu kita kembali. Jadi tidak siang. Biasanya Buya pagi. Tapi kalau cuaca seperti ini repot juga ini kayaknya. Repot juga. Udahlah nanti malam aja, gitu kan? Tapi ada jeda istirahat dulu. Insya Allah. Ya. Adapun ziarah naik ke Gua Hira, ke Gunung Nur, ke Gunung Sur, itu nanti agak akhir. Kenapa didahulukan umrah? Karena sekarang jemaah haji dari berbagai negara belum begitu padat. Sehingga tawaf kita masih agak longgar. Kalau udah semakin dekat, ya wah, ya orang kan ada yang datang malam gitu kan, bisa lumayan macet lah gitu kan, lumayan penuh. Nah, jadi insya Allah program umroh nanti malam kita akan memulai dari miqat yang pernah dipakai berumrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ja'ranah. Ya, dari sini ke Ja'ranah sekitar 30 kiloan. Ya, 30 kiloan. Insya Allah kita berangkat dari Serambi rumah kita, nanti pulang ke sini lagi ke Serambi rumah. Nah, dari situ baru kita naik bis sholawat, ya. Namun ini kita sekarang ada evaluasi, ya. Perlu evaluasi kita setelah melaksanakan umroh pertama ini. Insya Allah Buya melihat para jamaah sudah faham apa yang dipraktekkan di sana ternyata manfaat. Bisa dipraktekkan juga di sini, gitu kan. Dan perkiraan dari mulai berangkat, kenapa kita sholat dulu di sana, kenapa kita itu kan mandi dulu di sana, kenapa kita pakai kain ihram harus sudah siap niat di sana, ternyata terbukti begitu turun di Jeddah nggak bisa mau ke WC juga, gitu kan, nggak bisa mau ke WC juga. Alhamdulillah kan sudah dikasih tahu kan. Gini. Jadi berubah-ubahlah situasi. Buya nggak pernah pakai kain ihram dari Bekasi, nggak pernah. Kecuali baru ini. Karena apa? Ya karena memang situasinya berubah, ya. Berubah. Nah, alhamdulillah sehingga kita bahkan nanti kalau untuk keberangkatan berikutnya Buya akan menerapkan sistem niatnya itu di pesawat. Niatnya itu di pesawat. Karena kemarin lumayan repot juga. Kalau kita nggak maksa-maksa ke petugas, karena petugas orang Arab melarang kita keluar dari bis, gitu kan. Tapi Buya jelaskan, ini jemaah Buya semua, gitu kan.
supaya karena mereka belum niat. Baru mereka paham, oh belum niat gitu kan. Dikira mereka udah niat di pesawat. Belum. Ya, sementara yang menjadi penanggung jawabnya saya. Oh silakan, baru kita bisa memimpin niat dulu ke bis-bis. Ada sebagian yang diwakilkan oleh Buya ke Asep ya. Dipimpin oleh beliau. Alhamdulillah. Artinya semuanya melaksanakan niat dengan baik. Lalu juga alhamdulillah tadi malam pelaksanaan tawaf alhamdulillah sangat sebetulnya sangat luar biasa itu gitu kan, kita nikmatnya ya, lancarnya itu kan. Namun ada sebahagian di antara jemaah kita yang harus difahamkan lagi ya, sekarang evaluasi. Karena ada yang batal, tapi yang batal itu terus ikut sa'i, lalu ikut gunting rambut. Nah, batal tawaf. Nah, fahamkan lagi ya, bahwasanya pelaksanaan tawaf itu berbeda dengan amalan-amalan haji yang lainnya. Hanya tawaf. Apa? Tawaf itu harus punya wudhu. Tawaf itu harus bersih dari hadas besar. Kan? Tawaf itu harus bersih dari najis. Kan? Itu tawaf. Nah, maka Buya sarankan para jemaah itu, Buya ingatkan, setiap mau masuk ke Masjidil Haram sendal cuci dulu. Sekali lagi, setiap mau masuk Masjidil Haram sendal cuci dulu. Cuma nggak apa-apa, sendal itu kotor karena kotor aspal hitam kan? Hitam nggak apa-apa itu mah. Cuma yang penting asal diusap sedikit aja, nggak usah harus bersih semuanya, hitamnya bersih. Enggak kan, itu bukan najis, ya kan? Yang penting asal usap aja sedikit kan? Dah masukkan ke kresek, lalu dibawa tawaf. Ya, kenapa begitu? Karena sendal kita kan dipakai ke WC dan sebagainya, sehingga tidak terjaga dari percikan najis, kan? Nah, maka kita sucikan dulu demi mensahkan tawaf kita. Satu itu. Yang kedua, tawaf itu kan harus tutup aurat, ya, harus bersih dari najis. Yang kedua, yang ketiga harus tutup aurat. Jadi jangan sampai ada ibu-ibu yang kelihatan rambutnya di waktu tawaf. Jangan sampai ibu-ibu yang kelihatan lengannya ini. Nah, yang ini nih, pergelangan ini kelihatan. Makanya manset harus dikesiniin, ya. Ininya harus lengan bajunya harus di dalam. Mansetnya di luar, kan? Ada contoh manset enggak ya? Coba minta satu. Satu ini, Bu. Maaf, Buya praktekkan begini. Nah. Begini. Harus begini. Ya, harus begini. Kalau ini kelihatan lagi tawaf, ini tawafnya nanti gak sah. Ya, gak sah. Harus pakai kaos kaki. Kaos kakinya jangan yang kelihatan warna kulit. Jangan yang ada bolong-bolong. Itu jadi tidak sah. Dan tawafnya tidak sah. Catatan. Kalau tawaf tidak sah, maka sa'i tidak bisa dilakukan. Karena sa'i itu amalan yang bisa dilakukan setelah tawaf yang sah. Makanya kalau lagi tawaf ternyata kita ragu apakah 6 apa 7 umpamanya. Lalu kita memaksakan diri sa'i. Kan kalau merasa 6, 7 itu harus ditambah 1. Ya. Tambah 1. Ini enggak, malah terus sa'i.
Berarti sa'inya ini tidak bisa dilakukan, tidak sah. Karena tawafnya belum selesai. Ya. Atau ketika tawaf batal. Ya, setelah batal terus memaksakan diri meneruskan sa'i. Tawafnya kan belum tuntas. Maka sa'inya tidak sah. Kalau sa'inya tidak sah lalu memaksakan diri gunting rambut. Gunting rambut belum pada waktunya. Artinya gunting rambutnya di dalam ihram. Maka kena dam. Damnya apa? Domba. Kalau gunting rambutnya 3 lembar. Dan harus mengulangi lagi tawaf. Lalu mengulangi sa'i lagi. Lalu mengulangi gunting rambut lagi. Ya, pahami. Ya, harus difahami. Jadi kalau kita mau ke air dulu, mau pipis dulu lagi tawaf, bilang sama teman kalau bisa ada teman yang menemani. Ingat. Nanti masuk lagi ke tempat tawaf. Teruskan tawaf. Tadi udah berapa keliling? Udah 2. Tuntas 2 itu sampai Hajar Aswad, tuntas. Kan? Tinggal nambahan berapa? 5 lagi gitu. Kalau udah 2,5, ya kalau udah 2,5 udahlah. Yang setengahnya mulai lagi dari Hajar Aswad lagi lah, dari Hajar Aswad lagi. Walaupun sah, ya, mulai dari Hajar Aswad lagi, walaupun sah, memulai dari tadi waktu keluarnya dari tempat tawaf itu di mana letaknya. Sebetulnya sah disambung. Tapi ya lebih baik diulangi dari Hajar Aswad. Nah, pahami itu. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau merasa batal wudhu, ya, wudhu dulu. Kalau hanya untuk wudhu saja di dalam Masjidil Haram ada. Yaitu pas kita mau keluar, mau ke tempat sa'i, kan sebelah kiri itu kan, itu ada tempat wudhu tuh. Nanti insya Allah ditunjukin dulu ya sama Buya. Nanti insya Allah yang belum tahu. Jadi, nah ini nih tempat wudhu. Kalau cuma wudhu doang. Lalu kalau mau pipis mah nggak ada, itu di wilayah Masjidil Haram. Kita harus keluar dulu ya. Masuk lagi. Nah, terusin lagi tawafnya. Setelah tawaf, terusin sa'i. Kalau ada yang ketinggalan, jangan merasa takut dan sebagainya. Enjoy saja. Ini kan kita ini jadi tamu siapa? Allah. Nah, itu patokan. Kita jadi tamu siapa? Allah. Pribuminya siapa? Allah. Dipantau oleh Allah. Apa yang kita takutkan? Apa yang kita takutkan? Makanya jangan shock, jangan khawatir. Waduh, saya tertinggal. Nggak usah khawatir. Ini tempat barokah semua. Saya nyasar ke sana kemari. Jangan menganggap nyasar. Kita sedang dikelilingkan oleh Allah ke tanah-tanah yang penuh barokah. Jangan menganggap itu nyasar. Ya kan? Ini tempat barokah semua. Coba kalau hatinya ke Allah Ta'ala. Itu jadi tenang. Jadi tenang. Jangan khawatir apapun. Dengar berita lalu kita sok. Enggak. Ini tempat keamanan Allah. Namanya juga tanah haram. Haramnya siapa? Haramnya Allah. Ini tempat yang sangat terjaga. Maka di tempat yang terjaga seperti ini, kita harus menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Kan? Pokoknya banyak berdoa saja dengan bahasa kita saja, bahasa kita. Ya Allah, kemana jalan? Gitu. Ya Allah, kan? Suami saya di mana? Pertemukan ya Allah, gitu kan? Ya Allah, selamatkan. Ya Allah, istri saya tertinggal, kan? Ya Allah, pertemukan lagi dengan selamat. Selalu gitu aja. Kan? Kita bisa merasakannya. Jawabannya itu bisa kontan. Kita bisa merasakannya itu. Masya Allah. Apa saja, masalah apa saja.
dari para ulama, para wali mewasiatkan yang wasiatnya diterima oleh Buya. Di Mekah itu kalau ada apa-apa, cepat ke Masjidil Haram. Cepat tawaf. Berdoa sambil tawaf. Dan lalu setelah tawaf juga sholat di belakang makam Ibrahim, berdoa. Itu dikabul cepat. Kalau ada masalah apa saja, di rumah ini ada masalah gini-gini, anak kita punya masalah gini-gini, apa saja, perusahaan kita punya masalah begini, cepat tawaf. Tawaf 7 keliling. Tawaf sunnah. Niat saya tawaf sunnah karena Allah Ta'ala, tidak usah pakai kain ihram. Dan kalau sekarang kita tidak bisa masuk kalau tidak bisa pakai kain ihram, pakai kain ihram dulu. Kan? Gitu aja. Masuk tawaf 7 keliling, sudah tawaf 7 keliling, dalam tawaf itu berdoa sambil baca subhanallah alhamdulillah terus berdoa. Itu kita akan bisa merasakannya. Ya, setelah itu sholat 2 rakaat di belakang makam, berdoa lagi. Setelah itu minum zam-zam, ketika minum zam-zam berdoa lagi. Apa yang kita takutkan, ya, Allah pasti akan menolongnya. Karena Arabnya Allah, Indo Allah, alam kubur Allah, akhirat. Lalu kalau semuanya punya Allah, apa yang kita takutkan? Sebagai hamba Allah yang yakin kepada Allah, di mana saja makhluk berada, Allah ada, Allah melihat, Allah, kan? Nah, ini harus ditekankan dalam hati kita. Ini tauhid yang seharusnya bersemayam terus dalam dada kita. Nah, kalau di Madinah dan kita ada masalah apapun, menghadap ke makam Rasulullah SAW. Lalu berdoa kepada Allah di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertawassul dengan kebesaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cek gur. Itu bukan menurut Buya saja, bukan sekedar Buya yang merasakannya saja. Ternyata para aulia, para ulama-ulama Allah semua membuktikannya. Ya, semua membuktikannya. Masya Allah, jawabannya itu tidak lama, ya. Nah, sekarang kita sudah ditenangkan, tapi kan belum tahu apa yang akan terjadi, kan? Nah, makanya berdoa untuk apa yang akan terjadi, untuk waktu yang akan datang. Di sini karena oleh Allah disenangkan hingga lupa minta dijaga oleh Allah, minta diselamatkan oleh Allah di masa yang akan datang. Lupa berdoa untuk anak, lupa berdoa untuk cucu, untuk keturunan, gitu kan? Nah, karena kita lagi senang, bukan begitu. Saat senang kita berdoa, karena kita belum tahu setelah ini bagaimana takdir Allah kepada kita, bagaimana takdir Allah kepada anak cucu kita. Kan kita nggak mau menerima takdir yang buruk, nggak mau kan? Nggak mau. Dari sekarang berdoa. Di saat kita senang, makanya dalam hadis, kan, siapa orang yang banyak berdoa kepada Allah di saat dia senang, ketika datang kesusahan yang melanda yang lain, dia akan disenangkan oleh Allah. Kan? Nah, ini harus diingat oleh kita semuanya. Nah, kita sekarang evaluasi dari praktek yang tadi malam, ya. Alhamdulillah kita merasakan tenang, lancar, dan mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi, lebih membahagiakan lagi, ya. Bukan cuma di saat di sini saja, tapi dalam perjalanan hidup kita sampai kita menghadap Allah. Kita masuk ke alam kubur semakin senang. Kita bangkit dari alam kubur semakin bahagia. Yang lain melintasi siratal mustaqim, sok malah kita saat itulah kebahagiaan yang paling puncak. Karena dalam hadis-hadis Nabi, bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa itu, kehidupan di alam barzah dan seterusnya merupakan kehidupan terindah. Hatta di mahsyar, hatta di siratal mustaqim. Coba sekarang kita tidak bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memandang wajahnya, berkumpul dengannya, tapi nanti di kubur bisa, tapi nanti di akhirat bisa.
Ya kan? Kita manusia, ya, walaupun jadi ulama, wali, tidak akan mengenal bagaimana keagungan Nabi kelak di akhirat. Ya kan? Nggak tahu, kita nggak menyaksikan, tapi nanti kita menyaksikannya. Nah, Masya Allah, ya kan? Kita sekarang tidak tahu apa sih pahala dari Allah, pahala ngaji, hadir di majelis dzikir, sholawat, Quran, dan sebagainya, gitu kan? Nggak tahu, sedekah, kita nggak tahu. Tapi nanti kita akan merasakannya dan melihatnya bagaimana buktinya pahala dari Allah Ta'ala. Jadi walhasil, bagi orang yang beriman dan beramal soleh, itu garis bawahi, yang beriman dan beramal soleh, bukan bagi yang ngedul. Beriman beramal soleh. Amal itu kan kerja itu kan capek. Ya harus mau capek lah. Dan juga amal itu kadang-kadang merugikan, harus keluar duit, ya kan? Ya kan? Orang yang melaksanakan umroh 1 kali dan 2 kali sama nggak keluar biayanya? Ya tidaklah. Saya umrohnya selama di Mekah sebulan, saya mah ingin 3 kali saja, ya nggak terlalu banyak, paling berapa puluh real, berapa ratus real, ya kan? Saya di Mekahnya ingin 10 kali, ya resikonya gitu. Malah saya ingin di Mekah itu tambah kurban, resikonya tambah lagi. Saya mau hadiyu, karena hadiyu itu adalah kan amalan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam hajinya. Tambah lagi, apalagi kalau kayak Rasul, hadiyunya saja onta berapa? 100 sendirian. 100. Nah, tambah saya mau apalagi sodakoh jariah, tambah lagi. Karena pahala itu sesuai dengan amal. Semakin banyak amal, semakin bagus amal, semakin banyak pahala. Kan? Jadi orang yang ingin banyak pahala, resikonya harus banyak. Kalau banyak amal, banyak kerja, resikonya? Iya, banyak pengorbanan. Banyak pengorbanan. Tapi yang kita korbankan di saat kita berhaji seperti ini, yang belum tentu apakah kita bisa memijakkan kaki lagi ke sini atau tidak. Catat oleh kita. Jangan merasa kita sekarang, saya banyak duit, nanti saya mau pergi lagi lah. Gitu. Belum tentu. Berapa banyak orang yang punya pikiran seperti itu, tapi sampai matinya tidak diizinkan lagi oleh Allah. Kan semuanya sudah kepastian Allah. Padahal duitnya banyak, gitu kan. Nah, gitu. Tidak bisa mengukur kepada duit. Urusan haji mah, gitu kan. Rizki haji dan rizki duit jauh berbeda. Kan? Banyak orang yang dikasih rezeki duit tapi nggak dikasih rezeki haji, ya nggak? Tuh, banyak orang yang dikasih rezeki haji duitnya nggak punya. Ada banyak orang yang nggak punya duit tapi dia bisa pergi haji bolak-balik. Padahal dia nggak megang duit, gitu kan? ATM juga kagak punya. Tiba-tiba tahun ini ada yang bawa haji dia. Tahun besoknya lagi ada lagi yang bawa haji ongkosin dia. Padahal dia mah nggak punya ATM acan, gitu kan? Nah, Masya Allah. Nah, itu Kang Ade itu nggak punya duit tuh, tapi bisa pergi haji tuh. Masya Allah, Masya Allah. Nah, gitu Allah. Jadi tidak semuanya karena duit. Enggak, itu mah hanya sebab saja. Itu pun juga bukan satu-satunya faktor penyebab. Faktor penyebab itu sangat banyak sekali, ya. Nah, gitu. Jadi mumpung di sini, kan? Kita di rumah cari duit. Untuk apa? Untuk apa? Nggak akan dibawa mati oleh kita. Mumpung di sini, ingin pahala yang terbesar ya di sini. Kita di sini mengorbankan sodakoh 1 real. 1 real itu 4.300, 200 gitu kan, macam-macam kan. Sama dengan kita sodakoh di Sumedang
430 juta. Ya enggak? Ya enggak? Dari satu, kan pokoknya hitungannya 100.000. Saya kurban di sini 1 domba, sama dengan di sana 100.000 kurban. 100.000 kurban. Allah. Apakah itu di Masjidil Haram saja? Tidak. Imam Zarkasi mengatakan pokoknya tanah haram. Tanah haram itu kan luas. Ini kita tanah haram ini. Baca salawat kita 1 kali sama dengan 100.000 kali. Baca Yasin sekarang tadi 1 kali sama dengan baca Yasin 100.000 kali. Masya Allah. Makanya kenapa Buya ada waktu antara duhur asar pakai zikir, salawat, semuanya doa, mendoakan yang lain. Karena mereka kan minta didoakan oleh orang lain. Yang tidak minta juga kita doakan semuanya. Nah, pahalanya bagaimana? Kalau kita mendoakan kepada semua muslimin muslimat, kita akan dapat pahala sejumlah yang kita doakan. Soal ijabah, urusan Allah. Kita mah doa saja. Doa itu adalah ibadah. Berdoa itu ibadah. Mau dikobul, tidak dikobul, ibadah udah dapat, pahala udah dapat, gitu aja. Makanya harus rajin berdoa. Dan ibadah, di antara ibadah yang paling gampang adalah mendoakan. Nggak keluar duit. Ya kan? Ya Allah ampuni seluruh muslimin muslimat. Gitu aja. Keluar duit nggak ya? Satu detik saja bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. Makanya dalam tawaf sa'i di sini doakan muslimin muslimat. Kalau kita minta ampunan kepada Allah untuk muslimin muslimat, gitu aja. Minta rahmat juga untuk muslimin muslimat. Mumpung di sini. Karena kita belum tahu apakah setelah saat ini apakah kita akan panjang umur atau tidak, wallahu alam. Oleh sebab itulah kesempatan hanyalah sekarang. Kesempatan tidak pernah terjadi di waktu yang akan datang, seperti kesempatan tidak mungkin terjadi di waktu yang telah menghilang. Ya, di waktu yang telah kita lewati, bisa nggak kita mau melakukan ibadah lagi? Ya nggak bisa. Di waktu yang akan datang bisa nggak? Belum tentu. Kan? Belum tentu. Kapan kita bisa melakukan sesuatu? Ya sekarang, kan? Sekarang. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tidak usah repot-repot. Sekarang mah oleh Allah digampangkan. Ya. Saya nih bawa duit cuma segini, gampang bisa transfer sekarang mah. Halo, ke orang lembur masih bisa. Jual emas mama. Nyai emas mama jual tadi na lomari. Mama hayang hadiu ayeuna bisa. Kan? Bisa. Saya tata duit bapak dina ya gitu kan. Karena pun kasur disebutkan ku bapak gitu kan. Bapak di dia hayang kurban bisa saja, bisa. Bapak hayang sodako bisa. Daku Allah digampangkan. Dulu mah cerita orang tua kita nggak bisa. Sekarang bisa. Ada yang bertanya dari Indo, Buya, saya pingin dapat pahala yang 100.000, mau sodakoh di sana, bisa. Makanya alhamdulillah ada beberapa orang yang titip ke Buya sengaja. Mau apa? Mau sodakoh di sini. Mau disakoh di sini. Nah, itu sodakoh sama siapa? Pokoknya sodakoh kepada siapa saja, walaupun sama teman kita juga. Asal sodakohnya di mana? Di Makkah. Di Madinah sodakoh 1.000 kali lipat. Di sini 100.000 kali lipat. Makanya kita harus mau sodakoh tenaga. Ada makanan buat dibagikan. Kita orang kuat. Saya nih yang begab-begabiin.
Nah, ke kamar bagiin. Tenaga itu ingat 100.000 kali lipat. Jangan dianggap. Dan ada orang mau diantar, yo saya antar, kan? Mau diantar tawaf, ayo saya juga mau tawaf sekalian. Yang nganter pahalanya itu nya, urang lagi tawaf dehnya gitu kan. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan kesempatan yang terbaik. Ini yang terbaik. Sehingga kita mengikirkan tenaga. Gitu kan? Kita mengikirkan harta. Ya? Ingat, kita mengikirkan waktu. Jangan. Aduh, ini kita sedang jadi tamu siapa? Allah. Dan tamu Allah juga tamu kehormatan. Nabi yang mengatakan, al-hujjaj wal umar wafdullah, kata Nabi. Orang yang melaksanakan haji dan umrah itu wafdullah. Apa itu wafdu? Wafdu itu adalah delegasi-delegasi, utusan-utusan, biasa para raja. Kalau kepada kerajaan lain suka bikin utusan. Utusan yang banyak namanya wafdun. Kan? Utusan yang banyak namanya, karena ini kan banyak dari mana-mana. Duta-duta ini dari mana-mana. Nah, ini tamunya siapa? Tamunya Allah. Ingat, tamunya Allah. Kita ada dalam jaminan sahibul bait. Ya, mau apa? Kata Nabi, insa'alu u'tu. Kalau para tamu-tamu itu mereka meminta kepada Allah sebagai sahibul baitnya, u'tu, pasti dikasih. Nabi yang mengatakan, wa in da'au ujibu. Kalau mereka berdoa kepada Allah sahibul baitnya, pasti diijabah. Wa in anfaqu, kalau mereka menginfakkan apa saja, mensodakohkan apa saja, membelanjakan apa saja, baik harta, benda, tenaga, pikiran, ilmu, ukhlifa alaihim, pasti diganti oleh Allah sahibul baitnya dengan yang terbaik. Masya Allah. Ingat, sekarang kaitan dengan Allah itu sangat erat, karena kita sedang jadi tamu Allah. Dan makanya hati-hati jangan sampai kita ujub. Loh, kok jadi tamu Allah malah ujub? Kok jadi tamu Allah malah tidak karena Allah? Di hadapan Allah sebagai sahibul baitnya, yang Allah menyaksikan, Allah melihat, Allah mendengar. Kenapa hati ujub? Wah, kalau tidak sama saya, kan? Saya tahu, hilangkan. Saya punya, hilangkan. Saya bisa, hilangkan. Ingat, jangan lupa selalu menempelkan kalimat insya Allah. Ya? Tempelkan selalu kalimat insya Allah. Dan selalu berdoa kepada Allah. Capek, ya Allah kuatkan. Kita rasakan. Ini Buya ini alhamdulillah. Ini merasakannya setiap di sini. Buya merasakan sesuatu yang tidak pernah Buya rasakan selain di dua tempat ini. Jawaban dari Allah. Dan lagi capek. Alah, sudah capek ini. Minum zam-zam, berdoa kepada Allah, kuatkan. Itu dalam waktu hanya hitungan menit. Jadi kuat lagi. Kita ini abahnya, bah. Tadi malam abah ada totolonjongannya, bah. Abah kayak ngadongeng tadi. Pada saya cenah totolonjongan. Begitu ngadoa ke Allah Ta'ala, nah dipasih jag-jag langsung. Sa'i jag-jag langsung. Itu kan. Kita rasakan semua. Kalau belajar kita kan sekarang bertamu dengan Allah. Kita ini selalu curhat kepada Allah. Curhat, cerita kepada Allah tentang anak cucu kita, kekhawatiran, keinginan dan sebagainya. Cerita kepada Allah, bung. Ini kita ada di serambi rumahnya Allah. Baitullah itu rumah Allah, ada di serambi rumahnya Allah, kan? Nah, gitu. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita semuanya udah selesai ya. Udah selesai melaksanakan umroh pertama. Tinggal nanti umroh kedua. Nah, sekarang
programnya. Habis ini ya istirahat lagi. Pokoknya siang jangan banyak keluar. Nanti keluarnya kita malam. Dan makan, tidur gitu kan. Karena kita harus dibalik. Tidurnya harus siang. Harus dibalik karena malam kita akan bangun. Nanti habis maghrib gitu kan, mandi dulu, habis mandi tidur lagi dulu. Kan? Kita berangkat kira-kira jam 9 gitu kan. Jam 9. Pokoknya habis salat Isya lah. Habis salat Isya langsung berangkat insyaallah. Ya. Nanti pulang dari situ datang ke mikot, salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat ya. Salat sunatul masjid, salat sunat ihram 2 rakaat, lalu nanti di serambi masjid di sana. Itu masjid itu dalam sejarah masjid bekas ibadahnya Rasulullah SAW. Nanti cerita kita Rasulullah pernah di sana, kan? Dan berangkat berihram dari situ tempat itu. Nanti kita cerita di sana insyaallah ya. Makanya Ja'ronah itu tempat yang penuh barokah karena tempat yang dipakai beribadah, berzikir di sana dengan para sahabatnya ketika beliau pulang dari perang Hunain ya. Nanti kita cerita sedikit di sana insyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak selalu melihat WA karena pengumuman Buya kan lewat WA kan? Lihat WA. Nah, lalu ada banyak yang belum akadiah dengan Buya ya. Harus diakadkan dulu kan karena kita Buya mau menyembelih dam kan belum akad, nggak bisa. Kalau dam sekarang. Kalau hadyu kurban nanti di tanggal 10, 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Ada dam yang menyempurnakan. Dam pembersihan itu mah nanti pas mau pulang ke Madinah. Kan? Jadi kalau dam tamatu kita dahulukan. Kalau disatukan, waduh sulit karena kita harus menyembelih 99 domba. Bukan satu, kan? 199 domba. Iya. Makanya yang lain nanti kan ada yang disembelihnya di masa kurban ya. Itu tanggal 10, 11, 12. Tanggal 10 nggak akan bisa karena Buya masih di situ kan. Masih kita perjalanan haji. Tanggal 11 juga nggak bisa. Tanggal 12 nggak bisa. Kan Buya di situ. Buya itu biasanya nyempetin adalah tanggal 13. Tanggal 13 itu di situ. Pelaksanaan kurbannya di tanggal 13 karena Buya nggak di situ. Masih di Mina. Ya. Jadi tanggal 13 biasanya nyempetin. Buya sekarang sering nafar awal karena jamaah disuruh nafar sani sama Buya. Masalahnya Buya harus menyelesaikan kurbannya para jamaah. Tuh. Nah, gitu. Alhamdulillah. Jadi masih banyak. Nah sekarang habis acara ini ya agar semuanya menghadap ke kamar 6 orang dengan suami istri ya. Suami istri bawa kertasnya itu kan kita selesaikan. Dan Buya menghaturkan beribu-ribu terima kasih. Ada di antara jamaah yang Masya Allah ngasih hadiah sama Buya. Ngasih hadiah ya. Alhamdulillah sangat berterima kasih dan Buya doakan ya dengan segala kebaikan untuknya dan untuk keluarganya dan keturunannya. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan selama kita di sini selalu oleh Allah dilindungi dari segala yang tidak diinginkan. Selalu oleh Allah digiring kepada segala yang kita inginkan. Kebahagiaan kita dunia dan akhirat semoga kita dapatkan ya dengan kemuliaan tempat yang agung dan hamba-hamba Allah yang agung dan juga dengan keagungan bulan yang agung
Dan dengan keagungan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim. Wa'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Kalau kita korban Ya. satu umpama, Ya. tapi kita minta untuk seluruh gitu. Enggak, kalau kurban itu kan satu keluarga satu. Satu keluarga itu terkaper oleh satu domba. Satu keluarga. Itu korban itu begitu. Jadi korbannya Abah, korban cuma Abah, tapi semua keluarga, istri, semua keturunan ke bawah. Istri dan anak-anak gitu kan kita ke bawah ya. Nah gitu. Kalau hadu tidak, hadiu mah kaitannya dengan haji ya. Hadiu mah kaitannya dengan haji. Kalau korban mah yang haji yang tidak haji mereka pada korban semua di sini. Ya, yang mampu korban gitu kan. Nah, begitu ya. Silahkan ya. Sekarang evaluasi yang tadi, hati-hati apa masuk masjid. Ya, juga cuci dulu. Ingat aurat. Ingat aurat ya. Ingat ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.